Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Giono dari Wuryantoro, Wonogiri, Ustadz. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin bahwa kami masih diberi nikmat sempat bisa bertatap muka langsung sama Al-Ustadz dan kepada semua saudara-saudara kami yang ada di sini dengan keadaan sehat walafiat selalu ya Ustadz. Ya alhamdulillah ya. Sebelum kami ada pertanyaan, saya mau minta maaf dulu sama Ustadz saya yang di cabang Ustadz. Soalnya Ustadz saya yang di cabang pernah ngendiko sama warganya, kalau mau bertanya langsung sama Al Ustadz, itu tanyakan dulu Ustadz yang di cabang. Nah, ini saya tidak bertanya dulu Ustadz saya yang di cabang Ustadz. Sekali lagi kami minta maaf kepada Ustadz saya yang di cabang, karena yang saya tanyakan itu ada kaitannya yang sama saudara-saudara kami yang di sini. Jadi kalau saya tanyakan di cabang, itu pasti saudara-saudara kami yang di sini tidak mendengarkan, Ustadz. Begini, Ustadz. Nggih, enggak apa-apa. Tanya ya langsung tanya saja. Tidak perlu melalui cabang, boleh langsung tanya gitu. Gini, Ustadz, saya itu kok sering melihat saudara-saudara kami baik siaran langsung maupun ulang. Itu masih banyak saudara-saudara kita ini bertanya sama Al-Ustadz, padahal pertanyaannya itu benar-benar sudah dilarang sama Al-Ustadz. Benar-benar sudah dilarang sama pimpinan kita. Tapi kok masih banyak saudara-saudara kita yang menanyakan itu, Ustadz? Pertanyaan itu apa? Oh, pertanyaan anu toh. Yang berkaitan dengan ya dulu saya itu kan dulu. Jenengan. Ya, ingat saya, nggih. Pernah saya tanya punya permintaan sama Ustadz, benar-benar diterima sama Al Ustadz. Malah setelah bubar kajian itu banyak saudara-saudara kita yang mengucap syukur kepada Allah dan ngerangkul saya dari belakang, nggak tahu itu ibu dari mana juga mengucap syukur. Alhamdulillah ibu, permintaan ibu diterima sama Al Ustadz gitu Ustadz. Tapi kok masih ada yang bertanya tentang itu ya Ustadz? Ya. Enggak, yang dimaksud ibu ini pertanyaan yang apa? Tentang ini loh, ada bau-bau seperti muasyarah zaujiyah, tentang laki dan perempuan, hubungan suami istri yang seperti itu, itu loh. Iya. Saya tuh dari dulu tuh nggak tahu, Tat. Waktu saya masih punya suami itu, kok kalau ada yang bertanya itu saya itu rasanya malu gitu loh, Ustaz. Lah ya, istri ketika sedang haid, suami bagaimana? Nah dulu itu loh. Ya. Karena kasihan anak-anak sekolah yang belum waktunya mendengarkan ucapan-ucapan itu, Ustaz. Pertanyaan kali ini 2 pertanyaan tapi yang sama, Ustaz. 2 pertanyaan yang sama. Pertanyaan saya yang pertama, apakah saudara-saudara kita ini termasuk orang yang tidak menurut sama pimpinannya? Dan yang kedua, apakah saya ini juga termasuk orang yang tidak nurut sama ustadznya yang di cabang, Ustadz? Apakah saya juga berdosa? Udah gitu aja Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang yang bertanya itu betul-betul belum tahu hukumnya dalam Islam, maka insya Allah tidak termasuk orang yang tidak nurut, wong betul-betul tidak tahu. Sehingga ingin segera menanyakan terkait hukum itu.
Dan ini bisa jadi pelajaran untuk semuanya. Nah, nanti kalau bertanya secara empat mata, rawuh ke sini, ya nanti yang akan dapat pengajaran ya yang tanya itu tok. Ada sesuatu yang sebetulnya itu berkaitan dengan hukum dalam Islam, tapi selama ini kita mau menanyakan itu tabu gitu loh. Sebetulnya itu menjadi pertanyaan kita semuanya. Dulu ada pertanyaan tentang kempong itu, ya lah. Tentang kempong itu apakah ini jadi anak susuan atau tidak kan itu. Maka sesudah dijelaskan menjadi tahu gitu loh. Ada yang tidak ingat kempong rasa diling-iling gitu loh, ya lah. Namun demikian ya, betul yang disampaikan, yang diusulkan Ibu tadi. Kajian kita ini umum sifatnya. Masih banyak putra-putri kita yang belum menikah gitu loh. Nanti kalau muncul pertanyaan seperti itu, anak-anak kita mungkin pikirannya bisa kemana-mana. Maka yang diusulkan Ibu tadi juga betul. Nah, besok lagi kalau ada pertanyaan seperti itu dikemas dengan bahasa yang halus. Bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, itu sudah tahu. Ketika disebut pertanyaan kempong itu sudah tahu bagi yang sudah menikah. Bagi anak-anak kita yang belum menikah itu belum tahu. Jangan sampai melalui pertanyaan seperti itu, sedang ya anak-anak ini masih ada yang SMP, yang SMA. Terus nanti setan masuk akhirnya pengen coba-coba. Na'udzubillah. Ya, maka likulli maqamin maqalun wa likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya. Setiap forum ada pertanyaannya, setiap pertanyaan ada forumnya. Hadisun nas bima ya'rifun. Bicaralah kepada manusia sesuai kadar pemahamannya, sesuai kadar kemampuan berpikirnya. Anak-anak kita yang masih SMP SMA berpikirnya belum untuk ke arah sana. Maka kita jelaskan hal seperti itu bisa jadi nanti jadi pintu setan masuk. Sehingga kalau tidak kuat iman bisa nanti mencoba, naudzubillah. Ya ini usulan Ibu tadi ya ada betulnya. Tapi kalau memang itu betul-betul belum tahu dan segera tahu hukumnya, ya harus ditanyakan. Harus ditanyakan. Ya insya Allah dengan kalimat-kalimat yang lebih santun. Oke, itu yang pertama. Ya. Insya Allah bukan kok tidak nurut, tidak. Insya Allah tetap sami'na wa ata'na. Termasuk ibu insya Allah juga tidak termasuk yang tidak nurut. Wong tidak tahu kok langsung tanya di sini kan ya boleh. Karena forum kajian Ahad pagi ini memang interaktif tanya jawab. Kita buka kesempatan pertanyaan langsung. Pertanyaan tidak harus melalui cabang. Bapak Ibu rawuh ke sini bisa langsung bertanya.
Nah nanti kalau kami tahu jawabannya berdasar Quran dan Sunnah, kami jawab saat ini juga. Kalau belum tahu dalil Quran Sunnahnya, kami tangguhkan jawabannya. Tidak harus melalui cabang. Nah, panjenengan rawuh di sini ketika kesempatan waktu tanya jawab dibuka, ya boleh langsung tanya. Dan insya Allah tidak termasuk yang tidak nurut. Nggak ngerti yuk, pengen tanya langsung di sini yuk, sah-sah saja itu. Ya, ada lagi.